Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bos. Ramadan dengan NIM 044336399. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan daripada langkah-langkah pengerjaan pada tugas 2, khususnya pada mata kuliah keamanan jaringannya. Pada e-learning yang sudah disediakan ya, sudah tertera panduan dalam proses pengerjaan tugas praktik sesi 2 ini ya, dimana kita di dalamnya ditugaskan untuk menerapkan beberapa hal penting ya, yang terdapat dalam sistem jaringan seperti firewall ya, di sini ya, konfigurasi atau overload seperti itu. Dan yang kedua yaitu tugas untuk mempraktekkan dari mana dari situ cara bekerjanya ini ya, VPN site to site. Jadi ini kita bagi dua sesi ya. Yang pertama konfigurasi firewall ya, itu bisa disebut sebuah konfigurasi yang digunakan untuk keamanan sistem tertentu seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyertakan tabel dari proses pengujian yang sebelumnya sudah saya lakukan. Dan dalam pengerjaan pada tugas 2 ini kita memanfaatkan software yang bernama Cisco Packet Tracer seperti itu, dimana software ini dikhususkan untuk kita dapat melihat bagaimana jaringan dapat bekerja di suatu antara komputer, switch, router, dan server dan lain-lainnya. Kita dapat mempelajarinya dengan memanfaatkan software Cisco Packet Tracer ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan daripada alat-alat yang dibutuhkan untuk pengerjaan tugas 2 ini. Dimana di sini tertera bahwasanya terdapat 5 komputer dengan masing-masing IP yang sudah tertera pada petunjuk tugas yang ada di e-learning, dan 3 buah switch ya di sini yang berbentuk kotak ini ya, dan 2 router. Nah, untuk pengerjaan pada tugas 2 ini kita memerlukan penyesuaian ya di sini terhadap router kedua bilang router ini ya, minus CLA ini ya. Memang saya juga terdapat beberapa kendala ya dalam proses penyelesaiannya ya, dimana ini memang menurut saya memang sedikit agak rumit ya, karena kita harus menyesuaikan terlebih dahulu dari jaringan-jaringan, jalur-jalur yang ya mungkin bisa dibilang agak rumit kalau menurut saya. Itu kan di sini ada dua belah server. Yang pertama adalah web server dan yang kedua adalah FTP server seperti itu. Nah, dalam pengujiannya ini yang pertama adalah dari PC kita ya, yaitu bisa disebut jaringan bawah atau jaringan bawah ya. Ini saya menyesuaikan saja karena di sini saya meletakkannya di atas ya, seperti itu. Kalau jaringan bawah dengan web server yang IP-nya di sini 192.168.20.5 berhasil untuk membuka web browser dengan mematikan IP ya. Kita coba dulu di sini. Kita klik PC 3 dengan menentukan tampilan 20.5. Kita menuju ke main com, kita menuju web server, web browser untuk membuktikan apakah berhasil terhubung kepada server. Kita tunggu sebentar. Memang kalau untuk membuka laman web browser di Cisco Packet Tracer ini memerlukan beberapa waktu. Kita tunggu sebentar. Nah, kita buka browser. Sudah kita enter, kalau enggak kita, nah ini ya sudah terbukti bahwasanya PC 3 berhasil untuk terhubung ke web server dengan alasan tertentu, yaitu alasannya diizinkan oleh
ACL gratis dan ditranslasikan oleh NAT. Nah, di sini terdapat alasan mengapa PC3 ini berhasil untuk mengakses web server seperti itu yang tertera dengan link 192.168 dan 20 ini. Dan yang kedua adalah PC3. PC3 berhasil untuk membuka di bagian comment prompt untuk FTP atau dari IP yang tertera pada server FTP seperti itu. Kita langsung buat saja. Nah, di sini 20 kita ke comment prompt ya. Kita tekan FTP 192.168. Nah, di sini tertera katakanlah domainnya welcome to PTFTP server yang menandakan bahwasanya ini berhasil ya, berhasil untuk mengakses server seperti itu. Dimana kalau kita coba juga apakah PC3 ini terhubung dengan server ini ya, web server. Berhasil ya, reply di sini tertera bahwasanya dapat diartikan bahwa PC3 ini terhubung dengan web server. Kita coba yang PC2 apakah sama. Desktop komentar ya, di sini kita ketikkan terlebih dahulu kepada server web server. Apakah reply? Oke, berhasil reply ya, yang PC2 juga dapat terhubung dengan web server. Apakah PC2 juga dapat terhubung dengan server FTP? Kita lihat terlebih dahulu. Error ya, jadi PC2 ini tidak dapat terhubung dengan FTP server. Nah, kita lihat selanjutnya ping server. Jadinya kita sudah ya sukses untuk menandakan bahwa protokol ICMP diizinkan dan lolos seperti itu. Nah, kita itu waktunya untuk pengujian pada server web server untuk PC 0 dan PC 1 ya, dengan membuka web browser. Apakah bisa ya? Kita langsung buktikan saja. Kita tulis dulu ya. Kita tunggu sebentar ya, karena ini kalau untuk membuka khususnya pada web browser ini memerlukan waktu yang lebih sedikit lama. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita coba pada PC 0. Server reset connection. Kita refresh terlebih dahulu ya, agar tidak ada kendala apapun. Sambil menunggu hal tersebut, kita langsung buktikan saja kepada FTP server apakah jaringan PC 0 dan PC 1 itu berhasil untuk mengakses FTP server. Kita coba ya.
sebentar. Nah, error ya di sini, time out ya. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwasanya eh, kita atau saya berhasil memblokir oleh berhasil diblokir oleh aturan DNI TCP NI EQ21, yaitu pengaturan yang ada di dalam router seperti itu, router yang ini ya. Ya, pengaturan di sini ya, kedua belah pihak router ini ya. Coba lagi ya untuk memastikan. Ternyata terdapat kendala ya pada server Cisco paket tracer ini ya, yang membuatnya agak lemot seperti itu ya, yang menghasilkan kejadian yang berbeda seperti itu ya, karena sebelumnya seperti yang kita amati atau saya amati tadi percobaan untuk mengakses web server menggunakan web browser ini berhasil ya, tapi entah kenapa sekarang terdapat kendala tertentu atau apa saya kurang paham yang membuat keterangan server membutuhkan waktu yang lebih ya untuk mengaksesnya seperti itu. Yang penting ini sudah tertera bahwasanya beberapa sudah berhasil untuk membuktikan penerapan dari firewall tadi berhasil ya, untuk sistem-sistem pada komputer, server dan router dan switch dan lain-lainnya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung lanjut saja ya untuk tugas yang nomor 2. Kurang lebih seperti ini, nomor 2 ya, di mana ada terdapat dua komputer VCA dan sebenarnya ini PCB ya, ini PCB, dua komputer, 3 router ya, terdapat 3 router dan di dalamnya sudah melalui penyesuaian dengan di bagian CLI ya. Di sini kita harus memasukkan beberapa perintah-perintah yang dibutuhkan untuk bisa komputer A ini bisa mengakses atau terhubung dengan komputer 1. Nah, di kedua router, ketiga router ini kita harus melakukan penyesuaian ya, yaitu salah satunya di config ya. Di sini kita harus menyesuaikan IP dari Ethernet 0/0 ya, di mana ini dimaksudkan adalah kabel yang nanti menghubungkan antara router dan yang akhirnya pada PC ya, PC. Oke, coba kita akses ya, apakah bisa PC A ini terhubung dengan PC 1 dengan IP 20.2.
Kenapa? Nah, ya berhasil ya. Entah kenapa tadi kok nggak berhasil ya, ini yang memang terdapat kendala-kendala yang di luar nalar ya. Dimana tadi request timeout, atau mungkin pada proses pembukaan project baru ini yang sebelumnya telah ditutup harus memerlukan beberapa waktu untuk agar kabel-kabel dan sistem-sistemnya berjalan terlebih dahulu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi tadi terdapat kendala bahwasanya padahal perintah yang kita masukkan adalah perintah yang sama, di mana kita melakukan ping kepada komputer satu, di sini 192 dengan IP yang sama, dan di sini juga sama 192.168.20.2, tapi menghasilkan hasil yang berbeda, di mana yang sebelumnya tadi sempat RTO, request timeout ya, dan ternyata tadi saya kurang memperhatikan bahwasanya di pertengahan percobaan di yang kedua, pertengahannya terdapat perubahan, yaitu dari RTO menuju uh, reply ya, dimana reply ini dapat diartikan bahwasanya visi berhasil terhubung kepada visi yang di seberangnya, yaitu di satu, seperti itu. Nah, VPN ini, set ini ya, dengan pengamanan file ya, ini kegiatan yang di dalamnya meliputi aktivasi lisensi security K9 ya, di antara router ya. Bentar ini close dulu ya. Nah, di antara router ini diperlukan kedua belah pihak. Nah, kedua router ini. Di kedua router ini saya sudah tadi memasang security ini, karena ternyata di dalam Cisco Packet Tracer itu secara bawaan dia tidak memasang secara otomatis sistem ini ya, yang perintahnya berupa kripto, jadi diperlukan pemasangan ulang. Jika tidak dilakukan pemasangan secara manual, nanti tertera bahwasanya invalid ya, invalid dari kode yang akan kita input. Nah, itu disebabkan karena dari bawaan Cisco Packet Tracer itu belum menyediakan ini paket-paket yang dibutuhkan untuk memasukkan perintah kripto, seperti itu. Jadi menghasilkan inputan dari perintah itu error, seperti itu. Tujuan dari tugas nomor 2 ini adalah untuk melindungi data perusahaan. Bisa digambarkan sebuah perusahaan atau sebuah instansi ya, yang dikirim antar cabang agar tidak diintip atau dimanipulasi oleh pihak luar atau pihak yang tidak bertanggung jawab ya, yang masih di dalam jaringan internet publik, seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, untuk memastikan koneksi private ini juga bisa dibangun dengan biaya yang lebih efisien tanpa menyewa jalur kabel fisik secara khusus. Nah, untuk hasil akhir ya, untuk hasil akhir yang didapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya seluruh jalur jaringan dari ujung kiri ke ujung kanan terhubung sempurna, yang itu ditandai dengan komputer A tadi berhasil terhubung kepada komputer satu, seperti itu. Nah, saya dilakukan pengujian dari sana itu saya via Kominfo ya, dengan perintah ping dan selanjutnya dengan IP dari komputer satu ya, kalau tadi itu berhasil bertemu dengan satu reply yang menunjukkan bahwa komunikasi antar cabang ini telah berjalan aman dan terenkripsi 100%. Nah, ini ya gambaran dari satu router ya, perintah yang sebelumnya di apa namanya, diterapkan ya, di CLA berdua di sini ya. Nah, di sini ya
ini adalah proses dari security tadi. Baik, jadi itulah kurang lebih dari proses pengerjaan saya ya untuk tugas 2 ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam proses pengerjaan ini, atau penjelasan yang mungkin terkesan membingungkan atau mungkin presentasi yang kurang sempurna, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.